dibawa ke kami, ke angkatan saya kemudian mulai dari cari dana ya. Nah, cari dana ini seperti ini. Dan kami juga membuat desainnya juga ya. Kita buat pameran, kemudian terus di lain pihak kita buat desainnya seperti ini. Dan kita tidak satu pun dari kami yang datang ke sana. Nah, ini merupakan satu yang challengeful ya pada waktu itu. Bagaimana bisa mengetahui data yang sangat terbatas ya, yang dari sini ini dapatnya hanya data konturnya makro semua dan foto-foto. Nah, suasananya seperti apa di situ? Waduh, seperti apa nggak tahu, cuma berbekal foto udaranya. Nah, disitulah kita mencoba untuk men-3D-kan bangunan-bangunan itu berdasarkan foto yang ada. Nah, ini pakai skin di SketchUp. Nah, setelah bangunannya terbangun, what should we do next ya? Kita nggak tahu seperti apa di sana iklimnya dan sebagainya. Nah, kita coba memaksimalkan SketchUp ini, kita buat simulasi. Nah, ini simulasi bayangan ya. Kalau kita play ya, simulasi bayangan itu dalam 1 tahun. Ini sekarang Juni, Juli, Agustus, ini arah bayangannya seperti ini. Dan itu di jam sekitar afternoon ya, setelah jam 12 siang ini ya. Jadi kita buat simulasinya kira-kira ininya seperti apa gitu ya, arah bayangannya dan sebagainya. Nah, ini kita bisa dulu pakai menggunakan simulasi kondisi existing. Nah, ini kita membuat desainnya. Nah, setelah dibuat desainnya, di-workshopkan, kemudian alhamdulillah kita punya kesempatan untuk pergi ke Johannesburg, ke Afrika Selatan, dari penggalangan dana tadi. Ya. Nah, itu pengalaman saya bisa melihat sebuah landscape yang sejauh mata memandang itu coklat. Ya. Nah, tapi ternyata analisis itu memang harus ada analisis lapangan ya. Semua kondisi sama seperti simulasi, ternyata tanahnya kan itu kan relatively datar ya kalau ini. Nah, itu kondisi tanahnya ini yang kita unpredictable itu sangat keras sekali. Jadi membuat desain yang sangat ideal itu buyar ya, karena menggali tanah itu susah, ya. Keras sekali. Jadi tapi ininya apa? Akhirnya kita punya material baru ya, batu-batuan yang ada di situ ini kita susun gitu ya. Nah, untuk menggali tanahnya kita minta bantuan orang di sana karena wah keras sekali untuk tanam, makanya itu sejauh mata memandang coklat itu karena salah satu ininya tanahnya itu. Wah, itu linggis dihujamkan ke tanah, wing gitu ya bunyinya. Jadi keras sekali. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga di Johannesburg, Afrika Selatan selama masih S2. Nah, ini tesis saya. Awalnya saya tesisnya bukan ini, tapi awalnya saya ingin sudah deal dengan salah satu profesor untuk membuat perencanaan lanskap di Auroville, India. AutoCAD-nya sudah, saya sudah otak-atik. Pas mau berangkat lah, kok ada dalam tanda kutip senior lah ya, itu menyampaikan ini penelitian saya, Anda nggak boleh nyerobot penelitian saya. Wah, itu saya langsung kalang kabut ya. Waduh, akhirnya ya udahlah, ya. Kita cari ide baru. Nah, kebetulan pada waktu itu adalah tahun-tahun di mana tahun 2008, 2009, 2010 ini Anhalt University of Applied Science itu membuat sebuah conference yang saya pikir sampai sekarang ya, Digital Landscape Architecture Conference. Nah, di situ saya cari profesornya, ternyata itu Profesor Einar Kretzler, itu yang menguasai untuk membuat salah satu bentuknya adalah virtual reality landscape model. Pada saat yang sama sebenarnya augmented reality itu sudah ada juga. Cuman memang lebih rumit ya karena ini. Jadi saya ini pakai virtual reality landscape model. Dari yang sebelumnya belum pernah mengerti ini ya.
virtual reality landscape model seperti apa. Gitu. Nah, tapaknya beliau meminta saya any site ya, terserah lah. Ya, karena ini titik beratnya adalah virtual reality landscape model gitu. Jadi mau tapaknya di halaman kampus kita juga boleh, yang di Jerman itu. Nah, terus saya kok sebelumnya itu juga sering praktikum di ARL ini mengenai danau LSI gitu ya. Ya udahlah, yang ada data itu saya pakai aja dulu. Karena ininya mengenai virtual reality. Nah, apa itu virtual reality landscape model? Ini sebenarnya simulasi dari suatu tapak atau lanskap, baik yang existing maupun yang hasil desain nanti ya. Nah, bedanya dengan bentuk animasi ini, orang ini desain yang saya buat, ini bentuknya adalah animasi dan ini adalah bentuknya virtual reality landscape model gitu ya. Nah, bedanya adalah animasi dan virtual reality adalah pengalaman yang dimiliki oleh si pengamat. Ya, kata kunci pengalaman, experience ini berbeda. Kalau misalnya di virtual reality landscape model ini, pengamat itu memilih pengalaman mulai dari fly through, walk through, screen capture, mengubah suasana siang malam, mengubah material, bebas gitu ya. Tergantung pada perintah yang kita kasih. Makanya ini game like ya, seperti game. Inputnya macam-macam, mulai dari keyboard, mouse, joystick, bahkan sensor yang melekat pada tubuh kita. Pokoknya kita ada input ya. Dan software yang saya pakai pada waktu itu Quest 3D. Walaupun yang sekarang itu yang lebih terkini adalah Unity 3D. Ini satu software, satu perusahaan dengan Lumion ya. Nah, kalau misalnya kita perbedaan antara animasi dan VR ya, game like gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat yang sebelah kiri adalah animasi dan yang sebelah kanan adalah virtual reality dari game like ya, sebuah game gitu. Nah, tentu kita sebagai pengamat kalau di animasi adalah kita pasif ya. Apa yang disampaikan oleh sutradara ya sudah itu. Sama seperti kita membuat animasi dari sebuah presentasi dan hasil desain. Kalau berupa animasi, apa yang ditampilkan oleh si desainer ya sudah, pengamat yang melihat itu. Nah, tapi kalau misalnya kita game like bisa walk through, bisa memberikan perintah gitu ya. Nah, itu kita bisa explore sampai ke bagian-bagian yang kita tidak setiap bagian dari model itu, dan kita seakan-akan ada pengalaman di dalamnya. Kalau lewat jalan mulus ya enak jalannya, kalau misalnya lewat jalan berbatu juga goyang-goyang gitu ya. Bahkan di VR yang advance, kalau misalnya ganti suasana suasana hujan, kemudian suasana angin, itu juga kan seperti terasa gitu ya. Nah, cara membuatnya VR model ini kita buat side plan-nya dulu seperti standar di AutoCAD ya. Kemudian kita buat SketchUp-nya, landform dan buildings-nya itu terpisah. Ini kalau di animasi kan jadi satu semua all in one ya. Tapi kalau di VR ini pisah-pisah. Termasuk pohonnya nanti terakhir. Pohonnya ini saya menggunakan image yang di crop ya. Bukan 3D. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai 3D murni itu jarang yang tanaman-tanaman seperti tanaman Indonesia, itu pertama. Terus yang kedua, berat ya kalau 3D sebenarnya. Jadi kita pakai foto ya, yang ini ya, foto tapi selalu menghadap ke kamera. Nah, ini diramu ya, diramu di Quest 3D ini. Nah, saat di Quest 3D ini prosesnya sangat-sangat berbeda dengan kalau misalnya kita menggunakan Lumion atau menggunakan V-Ray gitu ya. Karena ini agak programming gitu ya. Ini programming. Jadi semuanya jadi satu. Rumahnya itu adalah landformnya. Nah, kemudian ditaruh dengan dan disatukan kemudian jadi
real time virtual reality ini dalam bentuk execution file. Nah, bentuk executing file ini exe.exe ini bisa diputar di mana saja gitu ya. Tidak tidak perlu software khusus, cukup Windows saja. Nah, itu nggak usah media player atau apa, nggak usah software install tertentu. Ini sudah software, udah langsung model itu langsung bisa dijalankan ini. Nah, ini dalam kita membuat model landformnya di SketchUp, kalau kita membuat VR, ini kita harus tentukan batasnya ya. Ini batasnya ini, dinding ini sangat bermakna sekali, karena di dinding inilah ya kita model ini kita akan bekerja. Tapi dinding ini kemudian tidak kita tampilkan, tidak kita render, tapi ada. Karena kenapa? Sifatnya VR itu dia itu logik ya. Jadi kalau nabrak benda, maka dia nggak bisa lewat. Dan kalau misalnya dia terjatuh, itu jatuh ada sifat gravity ya. Jadi jatuh terus gitu. Logik, ada logik. Kalau misalnya satu bola dilempar, dia akan mantul gitu. Itu ada sifat logik. Nah, ini tampilan dari Quest 3D itu ya. Jadi project kita itu ada di sini, di sebelah sini. Mohon maaf ini enggak. Nah, ini renderingnya di sini. Jadi kita mengklik-klik ini nanti akan muncul detail dari detail dari perintahnya itu ya. Ada rendernya, kemudian ada kameranya, perintah kamera. Nah, ini dihubungkan satu sama lain. Nah, ini previewnya adalah seperti ini. Ini kalau boleh saya ini pindah ke, nah ini adalah VR model yang sudah saya buat. Nah, tadi kebuka, sekarang kebuka. Nah, ini ya. Jadi saya menggerakkannya pakai mouse dan keyboard. Ini mouse-nya untuk menoleh kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan kita bisa berjalan-jalan gitu ya. Nah, ini tekan B untuk bantuan, karena saya nggak mau pakai file bahasa Inggris. Saya pengennya bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada perintah ini. Ini masih prototipe, jadi seperti ini aja. Masih kasar sekali ya. Jadi kalau mau mengganti kamera C, tinggal tekan C, ini jadi fly through. Jadi fly through. Dan C lagi untuk kembali ke kamera awal. Kemudian D untuk mengganti desain gitu ya. Karena alternatifnya ini tanpa ini, kemudian pakai decking, tapi waduh ini saya di samping. Kalau seperti ini saya nggak bisa lewat karena kebatas sama ini ya, sama railing. Jadi ini saya pas berdirinya di desain yang ini, yaitu berada di atas danau. Dan kalau misalnya kita ke danau juga kita akan tenggelam ya, tenggelam. Kemudian kita mau naik lagi susah ini karena ada ini. Nah, kita D lagi. Kemudian, nah ini baru di desain ini nih, ada kita di sini. Nah, kita bisa jalan-jalan terus. Nah, itu user bebas berjalan kemana aja, bebas. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu kalau lihat ini ada arah orientasi ya. Orientasi melihat di panah merah ini. Dan petanya. Ya. Peta orientasi ya. Nah, ada peta orientasi. Nah, kita posisi di mana dan kita melihat apa. Itu bisa kita deteksi di sini. Kalau misalnya ini saya jadi ingat sekarang zamannya kampus tour ya. Kemarin juga di grup alumni ARL juga diskusi tentang nursery tour. Nursery tour. Nah, itu
sebenarnya bisa menggunakan VR model ini ya. Bisa. Ini mohon maaf, ini VR model yang saya buat kalau misalnya kurang indah ya, kasar, karena memang ya waktu S2 dulu ya terbatas masa studi ya, jadi harus buru-buru, nggak bisa bikin yang ini. Pokoknya selesai dulu lah tesis gitu ya. Ini sudah ditampilkan tadi. Nah, ini kurang lebih perbedaan VR model dan animasi, karena apa ya? Karena VR model ini memang tidak menitik beratkan pada kualitas render. Jadi kualitas render VR model ini lebih rendah, karena yang dititik beratkan itu adalah ininya apa fungsi walkthrough-nya, fungsi game like-nya. Nah, sementara kalau di animasi kita bisa membuat riak air itu benar-benar 3D gitu ya. Kemudian ini 3D menggunakan Bryce ya, ini bayangan itu, walaupun di VR juga bisa. Tapi ada konsekuensinya adalah filenya lebih besar ya. Nah, output filenya itu karena kualitas rendernya lebih rendah, file EXIF filenya ini lebih kecil ya. Ini yang sebelah kanan ini ratusan MB, kalau ini hanya 20 MB. Nah, untuk membuatnya ini kurang user friendly kalau yang VR model ini. Kita memang harus sering-sering buka YouTube, kemudian terus YouTube, kemudian belajar dari YouTube ya, dari konten di YouTube, atau buka panduan gitu. Kalau ini enak kalau kita membuat animasi itu seperti kita sutradara, enak sekali gitu ya. Kalau seperti ini kita posisi sebagai programming gitu. Nah, ada hal yang penting di sini kalau VR model ini, kalau misalnya kita buat simulasi dari suatu VR. Nah, sebenarnya kita bisa buat VR model ini sebagai evaluasi dari hasil desain kita. Karena kenapa? Kadang kita menganggap view-view tertentu itu menarik ya, menurut kita. Tapi ketika kita berikan misalnya pada responden atau publik, bukan single user ya. Kalau single user pakai animasi lah. Tapi kalau misalnya pada publik, misalnya kita untuk suatu taman kota misalnya, nah kita tanyakan pada usernya, kalau kita kampus sama orang-orang di kampus ya, taman kampus ya. Nah, kita misalnya kita tanya bagian mana dari desain kita ini yang menarik ya menurut Anda. Nah, ini dengan VR seperti yang saya buat ini, kita bisa merecord ya, objeknya itu dan juga di mana lokasinya dengan screen capture ya. Tinggal screen capture itu kita bisa masing-masing user diminta untuk screen capture dan save, ini kita bisa identifikasi di mana mereka suka dan ininya ya, melihat bagian yang suka ya di desain yang kita buat. Nah, itu bisa jadi objek buat analisis sebenarnya. Nah, ini satu penelitian sendiri ini sebenarnya. Gitu. Nah, ini VR model. Nah, di mana posisinya VR model ini ya? Tentu saja setelahnya kita membuat desain, membuat set plan, kemudian membuat ya hasil desain, kemudian kita buat VR model. Nah, tapi karena kita yang VR model ini karena bukan hanya sebagai animasi ya, tapi user itu boleh melihat kemana, bagian manapun, bahkan sampai ke bagian belakang gedung juga boleh. Karena sekarang pengamat yang take control gitu ya. Nah, jadi pengamat ini bisa lebih jeli, dan kalau misalnya ada perbaikan mengenai desain ya bisa jadi bahan evaluasi gitu ya. Nah, ini intinya memberi pemahaman yang lebih banyak ya pada klien ya dengan menggunakan VR model ini. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa lakukan kampus tour misalnya, bisa juga menggunakan VR model ini. Salah satu bentuknya selain Excel file juga bisa HTML, jadi bisa digabungkan dengan internet. Hanya saja saya dalam prosesnya masih belum berhasil juga ini ya, membuat yang dalam HTML. Akhirnya bertahun-tahun mau coba,
lupa sampai nggak dibuka lagi. Nah, kemudian saya kuliah saya S3 itu di Environmental Science and Landscape Architecture, Graduate School of Horticulture, Chiba University, Jepang. Ya. Jadi tahun 2014 sampai 2017. Nah, pada waktu saya apply, memang saya mencoba mengangkat lagi VR model ini, model saya. Kemudian saya sampaikan, nah kalau kita S3 kan semester pertama itu kita nggak langsung riset ya, tapi kita merumuskan ide gagasan riset. Nah itu ide saya mengenai VR model itu mereka anggap kami sudah melakukannya 10 tahun yang lalu katanya. Kalau Anda mau membuat VR model itu bagus-bagusan, gitu, itu bukan riset S3 ya. Kalau Anda mau bagus-bagusan, Anda ke developer VR model saja gitu ya. Tapi Anda harus cari ya, sesuatu gitu ya. Nah, karena saya ini ya tertarik pada ini, saya tuh tertarik pada mana sih bagian yang orang itu tertarik orang itu kalau melihat landscape itu apa sih yang menarik dan di mana dia melihatnya. Nah itu jadi salah satu inspirasi saya untuk melakukan penelitian ini ya, identifying impressive landscape object and important places using visitors geotech photos and GPS tracking. Nah ini ya kadang kita dalam satu landscape ini, misalnya satu landscape hutan gitu, nah, kita mencoba untuk memahami pengunjung ya, objek apa atau pemandangan apa yang menarik ini. Kemudian mengapa objek dan pemandangan tersebut menarik ya bagi mereka, dan di mana? Nah ini yang paling penting, di mana? Di mana mereka melihat pemandangan tersebut?